Hello everyone, it's time for battle again. Kita ada Soundpitch family di sini. Ada H2 against H1. Penasaran? Let's check it out. The battle kali ini menghadirkan Soundpitch family ya guys. Jadi kita ada H2 dan H1. Kedua TWS ini sudah pernah saya review secara detail. Kalian tinggal klik linknya untuk lihat playlist dari review TWS ini. Oke, H2 sendiri baru di launching di November 2021 ya guys. Dan digadang-gadang merupakan penerus dari Soundpitch H1. Apakah ini penerus, side grade, upgrade, atau gimana? Penasaran? Kita bongkar tuntas langsung di sini. Oke. Pertama-tama dari sisi pricing ya. Jadi pada saat launching ini kurang lebih harganya sama sekitar 1 juta lebih dikit ya guys. Dan pada saat promo launchingnya Soundpitch H2 ini sebenarnya dijual dengan harga yang cukup menarik. Jadi saya dapat kemarin sekitar 800.000, tapi sekarang udah balik ke harga normalnya sekitar 1 jutaan. Jadi kurang lebih secara pricing harga positioningnya masih sama dengan Soundpitch H1 ya guys. Kemudian kita masuk ke dalam build quality dan desain. Seperti yang kalian lihat, secara desainnya sendiri memang ini udah bertolak belakang ya. Jadi H2 sekarang hadir dengan permukaan glossy dengan warna grey silver begini ya guys. Sedangkan kalau di H1 masih kayak konservatif ya, seperti kebanyakan TWS-TWS lain. Dia masih menggunakan two-tone begini. Jadi kalau penyegaran sih, looks-nya, feel-nya ya memang udah lebih seger di H2 ya guys. Cuma kalau secara build quality-nya sendiri masih sama, terbuat dari plastik ya. Dan seperti yang saya bilang, kualitasnya standar-standar aja. Kalau yang di H2 ini kayak rada wobbling gini. Kalau di H1 sih ya standar ya. Oke, buka tutup gini. Dan dia juga sama. Dan di belakangnya juga masih dilengkapi dengan USB Type-C untuk cas lewat kabel. Kemudian di H2 perbedaannya, lampu indikator untuk charging case-nya sekarang udah langsung ada di depan sini. Jadi kalian bisa langsung lihat tinggal berapa status baterai charging case-nya. Sedangkan kalau di Soundpitch H1, dia harus dibuka dulu, diangkat dikit, baru kelihatan di sininya ada apa sisa baterainya di sini ya. Dia ada 4 indikator, sedangkan di sini cuma 3. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian kita buka, dua-duanya sama ya, bermagnet, jadi nggak ada beda. Di sini juga model tutupnya, kalau di sini ada sentuhan menarik ya, dia ada kasih tampilan brand Soundpitch-nya lagi, sedangkan kalau di H1 hanya polos. Kemudian dari sisi desainnya juga ini memang bertolak belakang nih guys. Jadi kalau TWS H1 itu modelnya TWS in-ear, sedangkan kalau H2 itu udah modelnya open ear ya sebutannya. Semi open ear lah kalau saya bilang ya. Jadi dia modelnya bertangkai begini, sedangkan kalau H1 masih model konservatif seperti TWS kebanyakan ya guys, yang model menyerupai rongga telinga. Nah kalau ini dia model bertangkai begini nih kalau di H2. Nah kalau secara desainnya sendiri memang udah lebih fresh ya. Jadi memang kelihatan langsung di H2, kelihatan elegan ya dengan warna sentuhan silver grey-nya ini senada dengan casingnya dengan logo coklat kemasan Soundpitch-nya ini membuatnya dia kelihatan premium. Walaupun secara build quality ini benar-benar plastik sih guys, ringan, enteng. Dan kalau dari Soundpitch H1 lebih ke arah apa ya, ini kalem sih kalau saya bilang, tapi di sini dia tetap mempertahankan ada transparan ke IM-nya ya, jadi kita bisa lihat sedikit isi dalamnya, ya itu yang buat menarik aja sih. Cuma memang ini tergantung selera aja, dua-duanya sama-sama oke sih menurut saya ya. Cuma memang secara model dan penampilan udah berbeda nih sekarang. Tergantung selera kalian lebih mau ke arah yang mana. Oke, itu dari sisi build quality dan desain dari charging case maupun TWS-nya. Kemudian kita langsung masuk ke fit and comfort. Nah, di fit and comfort ini jadi sedikit ada perbedaan nih guys. Dimana dulu Soundpitch H1 banyak orang yang mengeluh fittingnya agak kurang cocok untuk telinga yang ukuran kecil. Jadi dia banyak kan karena bentuknya yang cukup besar ya ini ya. Jadi comfortnya agak kurang dapat untuk yang telinga kecil, dan telinga menengah, telinga besar baru yang kira-kira baru bisa masuk nih di Soundpitch H1. Banyak yang mengalami kendala seperti itu. Nah, kalau di sini karena modelnya open semi ear gini ya, ini nyaman banget. Jadi secara comfort ini enak banget nih.
Saya pakein di anak saya juga masuk-masuk aja, nggak copot ya, jadi dia nyaman banget di telinga, comfortnya dapet banget, enteng lagi, jadi nggak berasa banget intrusif atau menusuk di telinga kita tuh nggak berasa sama sekali kalau pakai Soundpeats H2 ya. Sedangkan kalau di sini masih berasa kelihatannya rada capek nanti kupingnya kalau kelamaan, karena emang ukuran dari TWS-nya sendiri emang cukup besar. Jadi kalau comfort sih menang di sini. Kalau dari sisi fitting kalau saya bilang lebih aman di Soundpeats H1 kalau kalian dapat posisi yang pas ya. Karena kalau saya goyang-goyangin tuh H1 nggak terlalu copot, sedangkan kalau H2 tuh gampang copot sih kalau di telinga saya. Memang terus terang kalau model-model bertangkai ini memang kurang cocok sih di telinga saya, memang gampang loose. Cuma memang model Soundpeats H2 ini sebenarnya udah bagus nih dibandingkan TWS bertangkai yang lainnya yang saya coba. Ini udah lumayan secure fit lah di telinga saya. Cuma memang kalau untuk olahraga yang ekstrim, lompat-lompat, dia juga tetap ada kelemahan sih, tetap copot juga sih kalau di saya. Itu dari sisi fit on comfortnya. Kemudian dari sisi chip yang digunakan, mereka masih sama ya. Jadi masih pakai Qualcomm QCC 3040. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu maka Bluetooth yang digunakan juga masih Bluetooth 5.2, jadi udah paling update. Dan kemudian kodeknya juga udah lengkap guys. Jadi sama nih ya, dia mendukung aptX adaptif, SBC dan AC. Jadi keduanya draw, sama-sama aja untuk dari sisi konektivitasnya. Dan pairing connectivity-nya juga sama, keduanya bisa dipakai individual satu persatu, mau kanan maupun kiri. Jadi ini teknologinya kurang lebih sama ya, karena chip yang digunakan sama. Nah, perbedaan yang mendasar sebenarnya adalah dari sisi playtime-nya nih. Terus terang saya disappointed nih, benar-benar kecewa dengan Soundpeats H2. Karena secara casing sebenarnya nggak terlalu kecil-kecil banget dibandingkan Soundpeats H1. Tapi secara playtime, dia jauh lebih berkurang guys. Jadi kalau di Soundpeats H2, playtime TWS-nya hanya 5 jam. Kemudian ditambah dengan charging case-nya 15 jam. Jadi total tuh 20 jam aja. Sedangkan kalau kita bandingkan H1 dulunya, TWS-nya sendiri playtime-nya 10 jam guys. Dengan charging case-nya ada tambahan 30 jam. Jadi ini total 40 jam banding 20 jam. Jadi ini cuma setengahnya doang nih. Dengan harga yang kurang lebih sama. Jadi itu sih saya nggak tahu deh. Kenapa bisa jauh banget nih jarak playtime-nya antara si H1 sama H2. Ya itu sih yang kalian mesti pertimbangkan ya. Karena playtime-nya memang hampir setengahnya nih cuma. Kemudian di sini juga ada wireless charging, sedangkan di H2 nggak ada lagi ya guys. Jadi nggak ada nih wireless charging di sini. Jadi keluaran baru tapi malah makin mundur. Saya juga bingung sih. Nggak tahu deh kenapa. Apa dari sisi price positioningnya biar masuk atau gimana. Saya nggak tahu. Cuma sekarang wireless charging hanya ada di H1, sedang H2 tidak ada lagi. Kemudian dari sisi control, keduanya tetap ya pakai touch control. Kalau dari H1-nya dari permukaan di sininya, sedangkan kalau dari H2 dari tombol yang ini nih guys. Jadi dia emang udah memikirkan segitu detailnya ya. Jadi dia pas di logonya ini rada nonjol, jadi kita langsung berasa nih, ini adalah touch sensornya di sebelah sini. Kemudian dari IP rating juga ini ada perbedaan guys. Jadi kalau di H1 dia udah IPX5. Sedangkan kalau di H2 dia turun ke IPX4. Sebenarnya sih ya masih oke-oke aja sih, karena memang kalau dengan open semi ear ini kan banyak kan bukan untuk olahraga ekstrim ya, karena fittingnya kurang secure. Jadi untuk intensitas ringan, ringan, hujan gerimis sih aman-aman aja dengan IPX4. Cuma proteksinya tentu lebih bagus di H1 karena dia udah IPX5 ya. Jadi untuk intensitas air yang cukup banyak, hujan deras ini udah aman nih, walaupun belum bisa direndam dalam air. Jadi perlindungan IP ratingnya lebih bagus di H1. Kemudian dari sisi driver yang digunakan, ini kalau dari spesifikasi keduanya sama guys. Jadi dia menggunakan hybrid driver, ada 8,6 mm dynamic driver ya di keduanya ini, plus 1 balance armature dari Knowles. Jadi ini secara driver sama, saya nggak tahu tipenya di dalamnya sama persis atau tidak. Cuma nanti kita akan bahas tuningannya pada saat kita bicara mengenai sound quality dari keduanya ini. Kemudian dari sisi apps nih guys, apps di H1 ada, H2 nggak ada. Nah ini saya bilang kurang serius nih Soundpeats nih. Mestinya kalau dia udah keluarin flagship seperti ini, harusnya ikut dong ya.
jadi diupdate ke aplikasinya agar mendukung H2 juga. Ya cuma nggak tahu ya, posisi sekarang pada saat saya review apps-nya belum ada. Mungkin dia akan nanti upgrade dari apps-nya H1, saya nggak tahu. Cuma yang pasti apps-nya sekarang hanya mendukung di H1 saja. Kemudian dari sisi latency, saya coba keduanya kurang lebih sama ya. Jadi ini klaimnya sekitar 60 milisecond. Jadi karena chip yang digunakan sama, latensinya juga kurang lebih sama. Nggak ada perbedaan antara keduanya ini. Saya sertakan juga sekarang tes mikrofon dari keduanya, sehingga kalian bisa menilai apakah mikrofon H2 dibandingkan H1 mana yang lebih baik menurut pendapat kalian. Silahkan disimak tes mikrofon berikut ini. Tes mikrofon dari Soundpeats H2. Tes 123, tes 123. Ini adalah tes mikrofon dari Soundpeats H2. Tes mikrofon Soundpeats H1. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Soundpeats H1. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai perbandingan sound quality yang dihasilkan oleh Soundpeats H2 dengan Soundpeats H1. Nah, kalau kalian yang udah mengikuti channel saya ini dari awal ya, tentu saja tahu nih Soundpeats H1 ini adalah salah satu yang TWS favorit saya juga. Karena dari sisi karakter bassnya yang saya bilang mantap punya untuk dibandingkan TWS-TWS lain yang saya punya di range harga yang sama. Nah, jadi kita bahas dari sisi sektor powernya dulu nih guys. Jadi memang kalau kalian lihat bentuknya ini kan ini bentuk kayak IM ya, masuk. Nozzle-nya ini lebih masuk nih ke rongga telinga kita. Sedangkan kalau ini rada di luar nih dia ending nozzle-nya. Jadi saya nggak tahu kenapa ya, kalau secara power ya, volume itu jauh lebih besar di Soundpeats H1. Mungkin bedanya bisa 10-15% guys. Jadi di volume yang sama, Soundpeats H2 kedengaran lebih kecil. Saya nggak tahu apa pengaruh jarak dari nozzle ke rongga telinganya juga berbeda ya, karena pasti ini lebih deket nih. Jadi mungkin lebih berasa, lebih kenceng, bisa juga. Cuma itu yang saya rasakan, seolah-olah powernya di H2 itu lebih kecil, sekitar 10-15% dibandingkan H1 di volume yang sama. Kemudian dari sisi low-nya ya guys, low-nya seperti yang saya bilang, saya sangat suka dengan low-nya Soundpeats H1. Jadi kalau saya bandingin dengan H2 sekarang, dia lebih adem nih guys di H2, tuningan low-nya. Jadi kalau secara kuantitas, saya bilang lebih besar di H1, tapi deep-nya itu lebih bagus dipresentasikannya di H2. Jadi tekstur bass-nya tuh lebih smooth kalau di H2 guys. Kalau di Soundpeats H1 memang dia modelnya tipikalnya nonjok bung 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 gitu. Dan kadang-kadang terasa kasar ya, dia ke arah mid bass-nya bung 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 gitu. Kalau dia lebih ke arah deep, halus gitu maninya. Jadi lebih ke arah smooth kalau saya bilang tekstur bass-nya. Jadi itu kalau dari sisi low-nya ya. Kemudian kita dari sektor mid-nya juga ternyata beda nih guys. Jadi kalau dari Soundpeats H1 dia lebih ke arah model mid yang forward, rada shouty gitu ya, deket ke kita, intim ya modelnya ya, karena dia lebih ke depan. Sedangkan kalau di H2 dia lebih ke arah laid back guys, jadi lebih kalem gitu, lebih kayak kalian dengerin nyantai gitu. Itu dia lebih mundur sih midnya kalau saya bilang. Yang ini malah lebih maju nih kalau di H1. Jadi positioningnya dia modelnya kayaknya agresif gitu ya, nyerang terus gitu, donder telinga nih kalau H1. Tapi kalau H2 modelnya ya kayak kalem, dengerin nyantai, laid back gitu, midnya ngalir aja. Jadi itu yang perbedaan yang berasa banget sih di midnya sih guys. Gitu juga ke bawah ke sisi high-nya nih guys. Jadi high-nya sendiri ini H1 saya bilang crips-nya, cering-ceringnya itu lebih nyentring, lebih extend lah. Tapi di satu sisi tuh kadang-kadang jadi berasa ada sedikit kasar-kasarnya. Tapi kalau yang di sini presentasinya dia modelnya lebih ke arah smooth. Lebih ke arah saya bilang sih lebih rapi ya presentasi high-nya ya. Walaupun memang secara ekstensinya kurang, tapi dia lebih rapi. Jadi maksudnya kelihatannya kalau kita dengerin musik tuh ya, kayak pop atau apa, jadi lebih
smooth ya. Smooth sih, kalau saya bilang sih ini bener-bener main smooth sih. Jadi kalem, nyantai. Kalau ini lebih ke arah yang, kalau kalian olahraga tuh olahraganya yang ekstrim gitu, yang memacu semangat. Nah ini di Soundpitch H1 karakternya seperti itu. Sedangkan kalau karakter di H2 tuh dia lebih kalem. Jadi ini agresif, ini kalem nih. Cuma memang secara sound signature keduanya ini sama, searah, nggak ada beda. Cuma secara tuningannya aja sedikit dari sektor-sektor yang tadi saya bilang tuh, dari low, mid, high-nya yang sedikit berbeda. Dari sisi soundstage juga saya nggak mengalami perbedaan sih. Yang mendasar dua-duanya sama-sama masih bisa mempresentasikan musik secara luas, positioning juga masih bisa dapet. Walaupun memang nggak luas-luas banget ya, cuma nggak sempit-sempit juga. Jadi kalau untuk dari soundstage itu mah draw yang saya bilang, sama, nggak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Cuma memang dari sisi yang tadi saya bilang tuh benar-benar berbeda tuningannya di antara keduanya ini. Jadi ini sih sebenarnya tergantung selera kalian ya. Jadi kalau kalian memang mau karakter suaranya yang agresif di telinga kalian ya tentu H1. Sedangkan kalau kalian mau yang lebih nyantai, kalem positioningnya, karena model tipe TWS-nya juga petang kayak gini, nggak intrusif ke kuping kita. Nah ini kalian lebih pilih ke H2. Jadi ini sih lebih bukan ke arah upgrade atau side grade atau gimana. Kayak kalau saya bilang sih ini lebih ke arah side grade sih. Karena tuningannya berbeda. Terus kalau dibilang upgrade juga banyak fitur-fitur yang ternyata hilang di Soundpitch H2. Jadi dibilang upgrade juga enggak sih. Kecuali kalau semua fitur yang memang ada di H2 ini di H1 ini dibawa semua ke H2, tapi kenyataannya tidak. Jadi kalau saya bilang sih kesimpulan dari saya sendiri, ini hanya merupakan side grade dari H1 ke H2. Oke, itu aja The Battle kali ini. Semoga bisa membantu kalian memutuskan gadget mana yang cocok dengan selera dan kebutuhan kalian. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.